Chapter 2171. Begitu masalah itu dilaporkan kepada Master Sekte Wu, jantung Master Sekte Wu berdebar kencang. Oh tidak, aku telah sangat menyinggung mereka. Istana Cunyang dan Yang Chen memberi Sekte Suantian cukup muka kali ini, namun muka yang mereka keluarkan langsung diinjak-injak ke tanah oleh leluhur bela diri Lin. Pada level Master Sekte Wu, meskipun tidak mudah untuk mengetahui beberapa rahasia inti ketika Master Sekte Li memimpin sekte, dia masih dapat dengan mudah mengetahui beberapa hal yang tidak terlalu rahasia. Dia dapat dengan mudah menyelidiki beberapa tindakan Yang Chen di dunia fana. Dari Sekte Taitian di dunia fana hingga Sekte Suantian di dunia spiritual, berbisnis dengan Yang Chen, kapan mereka tidak diayunkan oleh Yang Chen dan Istana Cunyang. Setelah daging dipotong dengan pisau besar, mereka masih harus dipetik dengan pisau kecil. Yang Chen selalu mengambil keuntungan. Kapan dia menderita kerugian? Karena Master Sekte Wang dan Master Sekte Li begitu toleran sebelumnya, ada alasan mengapa mereka rela dibantai dengan menyakitkan padahal mereka jelas bisa membunuh Istana Cunyang. Giok bertengger ilahi, ramuan kombinasi, ramuan akumulasi sumsum tulang, pil giok ganoderma, ramuan generasi anggota tubuh, semuanya ini diproduksi oleh Yang Chen, menyelamatkan nyawa banyak pengikut di sekte tersebut. Kini, perasaan yang selama ini mereka pendam telah benar-benar hilang. Hampir mustahil bagi mereka untuk membangun hubungan yang harmonis seperti dulu. Meskipun semua orang tahu bahwa pengikut pengkhianat Sekte Suantian menyerang Istana Cunyang, situasi masih dapat dipertahankan sebelum mereka berselisih secara terbuka. Kalau ganti rugi kali ini cukup, mungkin persoalan ini tidak akan mustahil untuk diselesaikan. Semua orang paham bahwa tidak ada kebencian abadi di dunia ini, yang ada hanya kepentingan abadi, terutama antara sekte. Bukankah Sekte Dao dan Sekte Iblis dulunya tidak bisa didamaikan? Bukankah mereka sekarang bekerja sama dengan gembira? Namun, keputusan bodoh Lin Zonsun telah menghancurkan semuanya. Bahkan jika keluarga Zhao menghapus Istana Cunyang setelah insiden itu, Sekte Suantian tidak akan pernah bisa menghilangkan reputasi pengkhianatan. Pada saat ini, Master Sekte Wu memandang Zhou Seng dan Lin Zonsun seolah-olah sedang melihat wabah. Kedua orang ini tidak dapat melakukan apapun dengan benar. Bahkan jika tujuannya adalah untuk membantunya naik panggung, dia seharusnya tidak membunuh sesepuh inti saat itu juga. Saat ini, semua orang di sekte berada dalam bahaya, dan Master Sekte Wu masih babak belur. Dia tidak menyangka dunia luar akan mempermainkannya. Begitu dia memikirkan tentang bagaimana dia tidak akan bisa lagi membeli Dwelling Divine Jade dan pil Yang Chen dengan harga pantas di masa mendatang, Master Sekte Wu merasa seolah-olah ada pisau yang sedang diputar-putar di dalam hatinya. Lin Zonsun berpikir bahwa dia telah menghemat banyak uang kali ini, tetapi jika dia benar-benar ingin membeli barang dari Yang Chen, akan aneh jika dia tidak dibantai. Sekarang, Master Sekte Wu hanya berharap agar semuanya berjalan lancar di masa mendatang, dan ia tidak perlu lagi memohon pada Yang Chen. Kalau tidak, kedua Grandmaster, Zhou Seng dan Lin Zonsun, pasti tidak akan muncul. Namun, ketika saatnya tiba, orang yang akan menanggung akibatnya tidak lain adalah dia. Tidak semuanya berita buruk, ada juga berita baik. Sekte Langit Misterius mengirim perwakilan untuk berdiskusi dengan anggota Sekte Super lainnya. Mereka semua setuju untuk segera mengirim para Grandmaster dari alam bawah ke inti tempat percobaan untuk menyelidiki. Dalam hal ini, mereka berada di perahu yang sama dan memiliki musuh yang sama. Para Grandmaster dari alam bawah ini, mereka benar-benar leluhur. Belum lagi melayani mereka dengan penuh perhatian, mereka tidak berani berkata kasar. Mereka tidak bisa berkata atau memarahi mereka, yang mana itu hanya mengkhawatirkan. Ada beberapa yang baik dan mengikuti aturan, tetapi identitas mereka ada di sana. Bahkan berbagai Master Sekte merasa canggung. Memang ada baiknya mereka segera berangkat ke tempat persidangan untuk melakukan penyelidikan dan tidak selamanya berdiam di sekte. Sekalipun semuanya berjalan lancar, tetap saja butuh waktu 3 tahun untuk berkoordinasi dan berkumpul bersama. Ketika mereka melihat para ahli alam bawah ini memasuki inti lapangan percobaan dengan bantuan istana keluarga Zhao, berbagai Master Sekte akhirnya menghela napas lega. Master Sekte Wu dipandang oleh beberapa Master Sekte lainnya yang ikut senang atas kemalangannya. Tidak ada cara lain. Grandmaster Lin yang sangat kuat secara pribadi datang untuk memaksa Istana Cunyang agar menyerahkan kompensasinya, dan semua orang mengetahuinya. Bukan karena Istana Cunyang tidak setia, melainkan Grandmaster Lin sendiri yang menyebarkan berita itu. Bagaimana mungkin hal yang luar biasa seperti itu tidak pernah terdengar di sekte alam spiritual? Tidak peduli apapun, hal itu harus dipublikasikan ke semua orang di dunia. Dihadapkan pada berbagai tatapan mata sekte yang mengandung banyak makna, Master Sekte Wu tega mati. Dalam hidupnya, semenjak dia menjadi Master Sekte Taitianmen di dunia fana, dia tidak pernah dipandang seperti ini. Dalam 3 tahun terakhir, kehidupan Master Sekte Wu bahkan lebih menyedihkan daripada Kaisar Xian dari Han yang diperintah Kaisar oleh Cao Cao. Sekte Dao nomor 1 yang bermartabat, Sekte Surga Misterius, telah benar-benar menjadi bahan tertawaan. Belum lagi hilangnya reputasi, 2 Grandmaster di sekte itu berbuat onar, dan faksi-faksi pun terbentuk. Awalnya banyak murid yang tidak puas, kini keluhannya malah semakin banyak. Dalam beberapa tahun terakhir, reputasi Sekte Langit Misterius telah benar-benar jatuh ke dasar. Belum lagi kekompakan sekte, sudah sangat baik bahwa lebih dari separuh murid tidak mengkhianati sekte. Sekarang setelah Dewa Tula akhirnya diusir, Master Sekte Wu dapat bernapas lega dan kemudian melepaskan tangannya untuk mengatur kembali urusan internal Sekte Surga Misterius. Secara adil, Master Sekte Wu jelas merupakan salah satu dari 10 orang teratas yang menginginkan Sekte Surga Misterius maju. Dia tidak akan pernah membiarkan Sekte Surga Misterius terus jatuh. Tanpa kedua Grandmaster yang menahannya dan memerintahnya secara membabi buta, Master Sekte Wu yakin bahwa dia akan membawa Sekte Surga Misterius kembali ke jalur yang benar dalam beberapa tahun.
Dalam hal bakat, kultivasi, dan kemampuan manajemen sekte, Master Sekte Wu yakin bahwa dirinya tidak kalah dengan Master Sekte Li. Li Heye bisa menjadi Master Sekte karena dia menangkap peluang yang bagus. Kualifikasi Master Sekte Wu tidaklah cukup. Sekarang, semua ini bukan masalah. Master Sekte Wu tidak mungkin lebih buruk dari Master Sekte Li. Konflik internal sekte kadangkala dapat dipindahkan keluar. Itulah yang dilakukan oleh Master Sekte Wu. Ketika dia menggantikannya sebagai Master Sekte, ada murid-murid yang melaporkan bahwa mereka telah membuat kemajuan besar dalam penyelidikan cabang sampingan keluarga Zhao. Ini adalah tugas yang diperintahkan oleh Master Sekte Li untuk menyelidiki Paviliun Tongbao, Paviliun Shebi, dan Paviliun Lost Star. Yang Chen juga yang mengingatkan Master Sekte Li. Namun sekarang, karena Master Sekte Li sedang bersembunyi, para murid yang memiliki hasil penyelidikan melaporkan hasilnya kepada Master Sekte yang baru. Di bawah penyelidikan penuh Sekte Surga Misterius, toko-toko dengan kata Paviliun dengan cepat muncul satu persatu. Banyak di antara mereka yang disingkirkan dari kecurigaan melalui penyelidikan rahasia, tetapi ada kelompok yang menemukan lebih banyak hal. Dapat dipastikan bahwa toko-toko ini merupakan fondasi cabang sampingan keluarga Zhao di alam spiritual dan juga merupakan alat bagi keluarga Zhao untuk menghasilkan uang. Seseorang segera mengiriminya bantal saat dia mengantuk. Itulah perasaan Master Sekte Wu saat ini. Khususnya, bantal ini diatur oleh mantan Master Sekte Li dahulu kala, tetapi dia beruntung, yang membuatnya semakin bahagia. Mengapa Master Sekte Li diakui oleh sebagian besar sekte di alam spiritual? Bukankah karena dia yang memimpin dalam berurusan dengan keluarga Zhao? Sekarang dengan informasi ini, Master Sekte Wu juga dapat melakukan hal yang sama seperti Master Sekte Li. Keluarga Zhao tidak melakukan tindakan apapun selama beberapa tahun terakhir dan tampaknya sedang memulihkan diri. Di sisi lain, Master Sekte Wu ingin menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi keluarga Zhao dan melaksanakan penyisiran besar-besaran terhadap kekuatan tersembunyi keluarga Zhao di alam spiritual. Chapter 2172. Untuk mencegah berita tersebut bocor dan menarik perhatian keluarga Zhao, Sekte Surga Misterius telah melakukan banyak pekerjaan. Menyembunyikan angka-angka, menetapkan waktu untuk mengambil tindakan, mengirim para ahli, dan seterusnya, rencananya tidak bisa lebih menyeluruh lagi. Dulu, saat Master Sekte Li ada di sini, Sekte Langit Misterius tidak akan mudah mengambil tindakan. Master Sekte Li pasti akan memanggil perwakilan dari sekte utama dan memberitahu semua orang tentang hasilnya. Kemudian, semua sekte akan bertindak bersama dan berbagi manfaat. Keluarga Zhao sangat kuat, hal ini sekarang diakui oleh semua orang. Bahkan Master Sekte Wu tidak dapat menjamin bahwa kekuatan Sekte Surga Misterius akan melampaui keluarga Zhao. Oleh karena itu, ketika ada kemungkinan untuk tidak menyinggung keluarga Zhao saja, Master Sekte Li yang cerdas pasti akan menyinggung semua sekte yang super. Adapun kekayaan yang dijarah orang-orang ini untuk keluarga Zhao, mereka tentu tidak bisa membiarkan orang lain mengambil keuntungan darinya. Tidak peduli apa, itu ditemukan oleh Sekte Langit Misterius dan kami memiliki kemampuan untuk memecahkannya sendiri. Mengapa kami harus membaginya dengan Anda? Apakah menurutmu kita belum melihat beberapa anggota keluarga Zhao? Ketika para ahli sekte kami bertarung di sarang keluarga Zhao, Anda, Master Sekte Wu, masih bersembunyi di suatu sudut sambil menunggu Master Sekte Li mengingat keberadaan Anda. Sekarang, apakah kau berencana untuk berdiri di atas kami, orang-orang tua, dan mencaci maki kami? Master Sekte Wu bingung dengan kata-kata ini. Bagaimana cara mengubah dunia? Dia tidak dapat menemukan jawabannya, tidak peduli seberapa keras dia berpikir. Bahkan jika Master Sekte Wu mengandalkan pil 1000 tahun untuk meningkatkan kultivasinya, pertumbuhan pengetahuan bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Wajar saja jika dia tidak dapat memahaminya. Di bawah situasi baru di dunia spiritual, hubungan antara sekte utama telah berkembang dari konfrontasi sebelumnya menjadi kerja sama terbatas. Master Sekte Wu masih melakukan hal-hal dengan gaya mengelola Tai Tianmen di dunia fana. Keterbatasan penglihatannya menentukan bahwa ia melakukan hal-hal dengan cara yang remeh. Di satu pihak, hal itu juga memberikan keuntungan bagi sekte yang lain, sehingga tampak bahwa semua pihak penting. Menyatukan seluruh sekte tidak menutupi fakta bahwa Sekte Surga Misterius adalah pemimpinnya. Di sisi lain, ia menarik semua orang ke dalam kapal bajak laut, dan tidak ada seorang pun yang dapat keluar darinya. Tentu saja, ada alasan lain yang kedengarannya tidak bagus, yaitu berbagi risiko. Namun sekarang, Master Sekte Wu datang untuk membunuh orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menyita harta benda mereka, dan membawa mereka kembali ke Sekte Suantian. Dia tidak hanya menelan semua keuntungan, dia bahkan pamer dan mengundang semua orang untuk melaporkan berita terbaru. Apa yang ingin dia pamerkan? Meskipun Sekte Langit Misterius tidak sekuat saat berada di bawah pimpinan Master Sekte Li, masih mudah bagi mereka untuk berhadapan dengan beberapa cabang sampingan yang hanya mengumpulkan uang untuk keluarga Zhao. Leluhur bela diri Lin, bagaimana kamu akan menghancurkan Sekte Surga Misterius? Selama kurun waktu ini, berbagai sekte sebenarnya sangat tidak senang. Sekte Langit Misterius bahkan tidak memberi mereka peringatan, namun mereka berani dengan mudah membunuh dan menangkap orang-orang di wilayah mereka. Itu belum semuanya. Dia tidak hanya membunuh orang, tetapi dia juga langsung menyapu semua barang berharga. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa semua sekte besar hanyalah hiasan dan hanya bisa mendengarkan perintah Master Sekte Wu? Masalah ini terkait dengan reputasi dan kualifikasinya sendiri, jadi pengaturan Master Sekte Wu sangat menyeluruh. Dia memiliki banyak rencana dan berusaha untuk berhasil dalam satu serangan. Sekte surga ke sekte, ke klan ke sekte. Sekte yang dari keluarga. Sekte surga sekte-sekte yang tak terhitung jumlahnya dari sekte, menjadi sekte, untuk, dari kekayaan, sekte, pada guru, untuk, menjadi dari sekte yang dari keluarga sekte, oleh pada sekte yang, pada guru, dari.
Kekayaan yang terkumpul selama bertahun-tahun cukup untuk membuat jantung Master Sekte Wu berdetak lebih cepat. Pada saat itu, Master Sekte Li ingin memimpin, dan semua manfaat lainnya diberikan kepada sekte. Dengan hal semacam ini, sekte-sekte besar pasti tidak akan gagal jika mereka mengambil tindakan. Bahkan lebih mudah untuk mendapatkan pengakuan. Banyak hal akan dikumpulkan setelah semua orang selesai berurusan dengan mereka. Bagus untukmu, bagus untukku, dan bagus untuk semua orang. Terima kasih telah memberitahu kami terlebih dahulu. Bukan hanya Master Sekte Wu, bahkan para ahli alam Celestial Deeper yang bertugas melindungi Master Sekte Wu pun tidak dapat mengetahuinya. Mereka dapat bekerja sama untuk menyempurnakan kediaman gua tingkat sekte, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka dapat membangun dunia dengan tangan mereka sendiri. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Terlebih lagi, jika mereka memasuki wilayah berbagai sekte tanpa menyapa mereka, dengan kata lain, itu adalah kelalaian dan tidak menyapa mereka. Terus terang, itu sama saja dengan tidak menghormati mereka dan menginjak hidung mereka. Apa? Kamu bisa bergerak di wilayah sekteku hari ini, apakah kamu berencana untuk bergerak di gerbang gunungku besok? Penemuan keluarga Zhao membuat Master Sekte Wu segera melihat kesempatan baginya untuk memperoleh pengalaman dan pahala. Jika dia dapat memusnahkan seluruh kekayaan keluarga Zhao dalam satu gerakan, bukankah itu akan menjadi suatu jasa yang besar? Siapa yang berani mengatakan bahwa Master Sekte Wu memegang jabatan tanpa melakukan apapun? Pendekatan stabil semacam ini dalam membagi keuntungan dan risiko juga telah menyebabkan popularitas Master Sekte Li di berbagai sekte. Meskipun Master Sekte Li sekarang menyendiri, orang-orang masih memanggilnya Master Sekte Li ketika mereka berbicara tentang Master Sekte Surga Misterius. Adapun Master Sekte Wu, dia hanyalah pengganti sementara. Dia tidak memiliki prestasi apapun untuk ditunjukkan, jadi bagaimana orang bisa mengakui bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi Master Sekte? Rencana Master Sekte Wu untuk menunggu para Master Sekte mengumumkan berita itu secara langsung gagal. Belum lagi para Master Sekte yang datang langsung, para Master Sekte itu bahkan tidak mengirim seorang tetua inti. Semua orang tampaknya memiliki pemahaman diam-diam, dan mereka semua mengirim seorang tetua urusan luar negeri biasa ke Sekte Surga Misterius. Anda tidak memberi kami muka, namun kami juga tidak memberi Anda muka. Jika itu adalah Master Sekte Li, semua orang masih akan menyelamatkan muka, tapi siapakah Master Sekte Wu? Tepat ketika Master Sekte Wu murka setelah dipermalukan oleh berbagai Master Sekte, berita lain datang, yang secara langsung membuat Master Sekte Wu benar-benar kehilangan kemampuan berpikirnya. Ketidakpuasannya terlihat jelas. Saat Master Sekte Li memimpin Sekte Suantian, dia tidak melakukan hal yang keterlaluan seperti itu. Apa yang perlu diberitahukan, apa yang perlu disambut, dan bahkan apa yang perlu dilakukan merupakan tanggung jawab siapapun yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Setelah mempelajari dengan saksama informasi intelijen cabang keluarga Zhao, Master Sekte Wu akhirnya membuat keputusan. Bunuh. Pengaturan yang cermat seperti itu memang mencapai hasil yang cemerlang. Dalam semalam, ribuan tokoh cabang keluarga Zhao yang dikuasai oleh Sekte Langit Misterius diserang, dan puluhan ribu pengikut tersembunyi cabang keluarga Zhao tertangkap dalam satu serangan. Puluhan ribu orang tewas di tempat, dan ribuan lainnya ditangkap hidup-hidup. Adapun harta benda yang disita, bahkan lebih tak terhitung lagi jumlahnya. Murid-murid keluarga Zhao yang ditangkap segera dikirim kembali ke Sekte Surga Misterius. Ada banyak ahli di Sekte Langit Misterius yang membiarkan mereka berbicara, dan tidak butuh waktu lama bagi Sekte Langit Misterius untuk mendapatkan pengakuan yang terperinci dan menyeluruh. Mereka bahkan mengetahui beberapa niat samar keluarga Zhao dari beberapa orang penting yang cukup beruntung untuk ditangkap hidup-hidup. Mengubah dunia. Namun, apapun yang terjadi, cabang keluarga Zhao tertangkap sekaligus kali ini. Bahkan jika ada ikan yang lolos dari jaring, itu hanyalah ikan dan udang kecil. Sebaliknya, Sekte Surga Misterius telah memperoleh bukti yang tak terbantahkan, yang cukup untuk dipamerkan di depan semua Master Sekte utama. Master Sekte Wu, yang sangat ingin membangun citranya sendiri di alam spiritual, mungkin telah ditekan oleh Zhou Zheng dan Lin Zonsun terlalu lama, sehingga ia melakukan kesalahan fatal dalam masalah ini. Chapter 2173. Setelah para Master Sekte utama memasuki inti lapangan percobaan, mereka mulai terbagi menjadi dua kelompok. Bukan hanya para penguasa alam bawah saja yang masuk, melainkan juga para penguasa Suan abadi dari sekte utama yang pernah ikut serta dalam pertempuran di sarang keluarga Zhao. Kali ini, di satu sisi, tujuannya adalah untuk menyelidiki rahasia inti, dan di sisi lain, tujuannya adalah untuk memantau pergerakan sarang keluarga Zhao. Para guru dari sekte lain hanya memiliki satu guru di alam bawah. Tidak seorang pun ingin melewatkan rahasia area inti, jadi mereka semua pergi ke area inti. Namun, Sekte Suantian berbeda. Sekte Suantian memiliki dua master di alam bawah, jadi akan sia-sia jika mereka pergi ke area inti. Zhou Zheng, seorang dewa emas Zenith Heaven, sudah cukup, jadi Lin Zonsun ditugaskan ke sarang keluarga Zhao. Lin Zonsun sangat tidak puas dengan tugas ini. Dia juga seorang Master Golden Immortal yang bermartabat. Para Master Sekte lain bisa pergi ke area inti, tetapi dia hanya bisa pergi ke sarang keluarga Zhao. Bukankah itu membuatnya terlihat tidak berguna? Namun, dia tidak berani menentang perintah Zhou Zheng, dia dengan patuh memimpin sekelompok ahli ke sarang keluarga Zhao untuk memantau. Benar saja, tugas sarang keluarga Zhao adalah memantau pergerakan mereka. Sebelum menjelajahi secara menyeluruh apa yang ada di area inti, mereka tidak boleh bertindak gegabah di sini. Ini adalah keputusan yang relatif aman, yang dibahas oleh sekte utama. Berbagai sekte juga mengirim master untuk memantau di sini. Lagi pula, ada pertempuran di sini, jadi tidak banyak rahasia. Selama mereka mengawasi gerakan dan berkultivasi, tugasnya sebenarnya sangat sederhana. Jika hanya para master Suan abadi yang datang ke sini untuk bertarung, tentu tidak akan ada masalah.
Semua orang tahu betapa kuatnya keluarga Zhao, dan mereka juga paham bahwa mereka memiliki keuntungan geografis di sini, jadi mereka tidak bisa bertindak gegabah. Namun, ada seorang master abadi emas, Lin Zonsun, yang sangat tidak senang di tim tersebut. Pada awalnya, Lin Zonsun tidak peduli sama sekali karena dia tidak senang. Para master lainnya juga senang melihatnya seperti ini. Tidak ada yang menginginkan seorang Master Golden Immortal memerintah mereka. Setelah berhari-hari damai, semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Mereka juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengamati medan dekat sarang keluarga Zhao dengan saksama. Namun, semua tindakan itu dilakukan ribuan mil jauhnya dari sarang keluarga Zhao. Hal pertama yang harus dilakukan adalah tidak membuat keluarga Zhao khawatir. Para ahli yang datang sudah lama bersiap. Pada dasarnya, semua orang telah menyiapkan senjata ajaib yang dapat melemahkan atau melindungi penyelidikan indera spiritual. Selama keluarga Zhao tidak melakukan tindakan berlebihan, para ahli ini tidak perlu melakukan apapun. Mereka hanya perlu menonton. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Leluhur Sekte Langit Misterius Lin Zonsun akhirnya pulih dari rasa frustrasi karena tidak dapat pergi ke area inti. Ia tampaknya telah menerima nasibnya dan sepenuhnya mengalihkan perhatiannya dari area inti ke sarang keluarga Zhao. Sekarang setelah seorang ahli Dewa Emas mengambil inisiatif untuk bergabung dalam misi pengawasan, tentu saja hal itu membuat segalanya jauh lebih mudah bagi semua orang. Lin Zonsun juga sangat bertanggung jawab. Dia tampaknya benar-benar memikirkannya dan tahu mengapa dia turun ke alam bawah, jadi dia sangat bertanggung jawab dalam aspek ini. Dia tidak hanya menjelajah daerah yang jaraknya ribuan mil, tetapi dia juga mengandalkan kultivasinya yang kuat untuk secara paksa menyelinap ke rumah keluarga Zhao untuk menyelidiki, tetapi tidak ada seorang pun di keluarga Zhao yang menemukannya. Ketika mereka mendapati keluarga Zhao pada dasarnya damai, semua orang merasa lega. Meninggalkan dua orang yang bertugas memantau, yang lainnya bersembunyi di salah satu gua tempat tinggal di salah satu gua dan melanjutkan urusan mereka sendiri. Setelah beberapa waktu, ia akan beralih ke orang lain untuk mengawasinya. Kultivasi dan misinya tidak akan diabaikan sama sekali. Kalau saja keadaan bisa terus seperti ini, masalahnya tidak akan serumit ini. Tentu saja, premisnya adalah bahwa leluhur Lin Zonsun adalah orang yang bebas dari kekhawatiran yang dapat menanggung kesendirian yang tenang seperti ini. Masalahnya adalah leluhur Lin sama sekali bukan orang seperti itu. Kalau saja dia adalah tipe orang yang tenang dan tahu diri, dia tidak akan pergi ke alam bawah bersama Zhou Sheng dan mengacaukan sekte surga misterius. Di masa lalu, Lin Zonsun selalu menjadi tipe maniak pertempuran yang membenamkan dirinya dalam kultivasi, tetapi setelah turun ke alam bawah, ia tiba-tiba menjadi leluhur semua orang. Semua orang mati-matian berusaha menjilatnya, termasuk Master Sekte Mysterious Heaven saat ini. Hal ini membuat Lin Zonsun dan Zhou Sheng merasa sangat berbeda dari sebelumnya. Mereka berdua, yang belum pernah mengalami perasaan semacam ini, dengan cepat hanyut dalam perasaan yang agung dan dahsyat ini. Pada saat ini, efek dari kurangnya pengalaman yang disebabkan oleh kondisi mental kultivasi yang buruk terungkap. Zhou Sheng dan Lin Zonsun jelas telah jatuh ke dalam iblis hati yang kuat sampai batas tertentu dan tidak dapat melepaskan diri. Lin Zonsun dan Zhou Sheng keduanya adalah leluhur, jadi tentu saja ada banyak orang yang ingin menjilat mereka. Merupakan manfaat yang besar untuk bisa mendapatkan seorang dewa emas sempurna atau seorang ahli dewa emas yang menganggukkan kepala dan memberi mereka beberapa petunjuk. Oleh karena itu, segera saja banyak orang di sekitar mereka berdua yang ingin menyanjung mereka. Ketika segala macam bualan, pujian, dan rasa tidak tahu malu menumpuk, Lin Zonsun dan Zhou Sheng tidak lagi tahu siapa mereka. Apalagi saat mendengar dari orang di sekelilingnya bahwa mereka selalu benar, mereka sudah terjerumus sepenuhnya ke dalam setan hati. Para ahli dari sekte utama di sarang keluarga Zhao telah bertarung sekali, dan ahli terkuat di antara mereka hanya berada di puncak alam abadi Xuan. Lin Zonsun sendiri juga menyelinap dalam jarak 100 mil dan menyelidiki dengan cermat, jadi dia tahu bahwa ini adalah kebenaran. Lin Zonsun adalah seorang petarung, jadi dia pun berhati-hati. Setelah penyelidikan pertama, dia menemukan peluang untuk menyelinap ke sekitar sarang keluarga Zhao beberapa kali. Awalnya, hal ini dilarang keras, tetapi Lin Zonsun adalah seorang tetua, kultivasinya cukup tinggi, dan harta ajaib yang dapat menyembunyikan tubuhnya juga sangat bagus. Oleh karena itu, ketika dia menepuk dadanya dan menjamin bahwa tidak akan ada masalah, para ahli dari semua pihak menyetujui tindakannya. Setelah beberapa penyelidikan, Lin Zonsun juga menemukan beberapa hal. Keluarga Zhao memang sedang dalam masa pemulihan, dan bukan hanya itu saja, ada banyak ahli di sini. Setidaknya, itu jauh lebih banyak daripada apa yang didengar Lin Zonsun dari para ahli yang telah berpartisipasi dalam pertempuran. Jika kekuatan sarang keluarga Zhao saat ini dapat menghancurkan jalan keluar, jumlah ahlinya saja mungkin akan memberi mereka keunggulan. Bagi sekte utama, ini bukan kabar baik. Berita itu segera tersiar kembali ke sekte utama, dan Lin Zonsun terus menyelinap masuk untuk menyelidiki. Bila orang mendengar terlalu banyak sanjungan, mereka pasti akan menjadi berpuas diri. Lin Zonsun tidak pernah mengalami hal ini, jadi dia sama sekali tidak waspada. Dia selalu merasa bahwa tanpa Zhou Sheng di dekatnya, dia sudah tak terkalahkan di dunia ini, jadi apa pentingnya jika dia mendekati sarang keluarga Zhao. Belum lagi keluarga Zhao tidak bisa mengetahuinya, kalaupun mereka mengetahuinya, lalu kenapa? Bisakah beberapa ribu junior Xuan Immortal menghentikan ahli puncak Golden Immortal? Karena pemikiran ini, Lin Zonsun menjadi semakin berani, dan secara bertahap menjadi tidak bermoral. Suatu kali, dia bahkan menyelinap ke sarang keluarga Zhao, ingin menyelidiki secara menyeluruh pergerakan sarang keluarga Zhao. Siapa yang tahu bahwa begitu dia memasuki sarang keluarga Zhao, dia memicu semacam batasan, dan seluruh istana langsung bergejolak. Lin Zonsun ditemukan oleh keluarga Zhao, dan banyak ahli bergegas ke arahnya untuk mengepungnya. Chapter 2174
Selama berada di alam bawah, Lin Zonsun tidak banyak bertarung selain membunuh beberapa tetua inti sekte surga mendalam. Dia seorang pejuang dan tangannya gatal untuk bertarung. Biasanya, dia tidak akan menemukan generasi muda sekte untuk berlatih bersama. Oleh karena itu, ketika para ahli keluarga Zhao menyerbunya, itulah yang dia inginkan. Karena dia sudah ketahuan, dia mungkin harus mengerahkan segenap tenaganya dan menggunakan kultivasinya yang kuat untuk menghancurkan sarang keluarga Zhao. Leluhur bela diri Lin memulai pembantaian di sarang keluarga Zhao sendirian. Dia membunuh semua yang dilihatnya tanpa ampun. Puncak kultivasi Golden Immortalnya yang kuat tak terkalahkan di sarang keluarga Zhao, di mana para ahli terkuat hanyalah puncak Suan Immortal. Dalam waktu singkat, dia membunuh tidak kurang dari 100 ahli Suan abadi. Keluarga Zhao mengaktifkan susunan di sarang tepat pada waktunya, menghalangi momentum Lin Zonsun yang tak terhentikan dan berjuang demi kesempatan bertahan hidup bagi para ahli keluarga Zhao. Melihat bahwa mereka bukan tandingan Lin Fan, para ahli keluarga Zhao mulai mundur menuju pusat sarang secara tertib. Lin Zonsun yang bersemangat, tidak punya waktu untuk memperhatikan hal lain. Ada begitu banyak musuh di depannya, bagaimana mungkin dia tidak membunuh sepuasnya. Dia mengejar dan membunuh sepanjang jalan. Setelah maju kurang dari beberapa ratus mil, dia membunuh lebih dari 100 ahli Suan Immortal, yang membuatnya sangat bahagia. Namun, berjalan di malam hari pasti akan bertemu hantu. Ketika Lin Zonsun mengejar ribuan mil dan memasuki area inti sarang keluarga Zhao, dia akhirnya bertemu dengan seorang ahli. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di dalam. Para ahli yang mengawasi di luar melihat bahwa sarang keluarga Zhao sedang kacau dan tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Mereka bergegas masuk untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, mereka bertemu Lin Zonsun yang terluka parah tidak lama kemudian. Lin Zonsun menggunakan napas terakhirnya untuk melarikan diri ke pinggiran. Semua orang terkejut ketika mereka melihatnya. Ahli macam apa yang tega melukai ahli puncak Golden Immortal dari alam bawah hingga sejauh ini? Sayangnya, tidak ada yang tahu jawabannya. Lin Zonsun pingsan saat melihat seseorang datang menolongnya. Dia tidak pernah bangun lagi. Semua orang hanya bisa membawanya dan melarikan diri dengan panik. Namun, para ahli keluarga Zhao masih mengejar mereka. Pada akhirnya, dua ahli dari Sekte Langit Hitam yang paling cepat berhasil melarikan diri bersama Lin Zonsun keluar tempat uji coba. Adapun ratusan ahli Suan Immortal yang dikirim oleh berbagai sekte untuk memantau sarang keluarga Zhao, hanya sekitar 100 yang kembali pada akhirnya. Sisanya semuanya telah binasa di dalam. Semuanya disebabkan oleh Lin Zonsun dari Sekte Langit Misterius. Bahkan orang-orang dari Sekte Langit Misterius tidak dapat menyangkal ini. Kalau saja dia tidak menganggap dirinya tak terkalahkan dan menyerang keluarga Zhao, dia tidak akan mengalami kegagalan seperti itu, dan dia tidak akan kehilangan begitu banyak ahli. Sekarang, hal yang paling menyusahkan bukanlah kehilangan beberapa master, tapi apakah para master mengerikan di sarang keluarga Zhao, yang mampu melukai Lin Zonsun sedemikian rupa, akan mengejar mereka dan memusnahkan semua sekte utama. Semua orang tahu betul bahwa karena sekte mereka dapat mengirim para ahli dari dunia abadi ke dunia fana, keluarga Zhao pasti dapat melakukan hal yang sama. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa Lin Zonsun terluka parah hingga sejauh itu. Seorang ahli pasti telah turun ke alam bawah. Namun sekarang, Zhou Seng dan yang lainnya sedang menjelajahi inti tempat uji coba, dan mereka tidak tahu kapan mereka akan kembali. Jika para ahli keluarga Zhao keluar saat ini, mungkin sekte utama benar-benar tidak akan memiliki cara untuk menghadapinya. Untuk sementara waktu, sekte utama juga berada dalam keadaan panik, dan mereka buru-buru mengatur upaya terakhir sekte tersebut. Bila diperlukan, beberapa ahli yang dapat diandalkan akan segera melarikan diri bersama gua inti sekte, sehingga memberi peluang bagi sekte untuk bertahan hidup. Ini adalah jalan terakhir. Sudah jelas sudah terlambat untuk mengirim para ahli ke alam bawah. Master Sekte Wu menerima berita itu saat ini, dan ketika dia mendengar berita itu, dia hampir mati ketakutan. Grandmasternya yang merepotkan telah menyebabkan masalah besar lagi, dan dia bahkan telah membawa bencana ke sekte lainnya. Kali ini, mereka dalam masalah besar. Lin Zonsun masih belum sadar sampai sekarang. Luka-lukanya sangat serius, dan para ahli yang datang bersamanya memberinya pil penyembuh terbaik, tetapi tidak ada perbaikan sama sekali. Pada akhirnya, pil giok jamur Lingzi revolusi ke-6 yang disempurnakan oleh Yang Chen mulai berlaku dan untuk sementara menstabilkan luka-lukanya. Akan tetapi, kondisinya hanya stabil saja, tidak ada perbaikan sama sekali. Lin Zonsun adalah seorang ahli Golden Immortal yang telah melewati masa kesusahan, dan seharusnya berkultivasi di dunia abadi. Pil-pil di dunia spiritual hampir tidak berpengaruh padanya. Pil revolusi ke-7 yang terbaik tidak dapat menyembuhkan tubuhnya di dunia abadi, dan itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Hanya pil giok jamur Lingzi kebajikan Yang Chen yang melampaui batas ini. Namun, itu hanya sedikit lebih baik daripada pil biasa di dunia spiritual. Pil itu mungkin efektif dan menstabilkan luka, tetapi tidak dapat menyembuhkan. Jika bukan karena pil yang disempurnakan Yang Chen, hanya mayat Lin Zonsun yang kembali ke sekte. Namun demikian, pil giok jamur Lingzi kebajikan revolusi ke-6 paling lama hanya dapat menyembuhkan luka Lin Zonsun kurang dari 3 hari. Begitu waktunya habis, ia harus segera minum pil lagi, jika tidak luka Lin Zonsun akan semakin parah. Pada saat ini, dia tidak bisa mengurus hal lain lagi, dan harus mengurus urusan sekte terlebih dahulu. Pada saat semua kemungkinan terburuk telah dilakukan, dan semuanya telah dipersiapkan, semua orang menyadari bahwa tidak ada ahli dari klan Zhao yang mengejar mereka. Mereka telah bersiap selama berhari-hari seakan-akan sedang menghadapi musuh besar, namun pada kenyataannya tidak ada pergerakan di inti lapangan uji coba. Hal ini membuat semua sekte utama terkejut dan senang. Mereka tidak tahu apakah klan Zhao sedang merencanakan konspirasi yang lebih besar.
Mereka mengirim para ahli dengan cepat untuk menyapu seluruh area dengan saksama, dan ketika mereka tidak menemukan pergerakan aneh apapun dari klan Zhao, sekte utama pun merasa lega. Namun, mereka tetap waspada. Siapa yang tahu jika klan Zhao akan membiarkan semua orang berpikir bahwa tidak ada yang salah, dan kemudian melancarkan serangan tiba-tiba ketika mereka lengah. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya keadaan menjadi tenang dan tidak ada masalah lagi. Baru kemudian semua orang perlahan merasa lega. Kemudian, mereka mulai menyelidiki apa yang terjadi, dan siapa yang bertanggung jawab atas masalah tersebut. Masalahnya sangat sederhana, itu semua adalah urusan Lin Zonsun dari Sekte Langit yang mendalam, dan mereka tidak dapat menyangkalnya sekalipun mereka mau. Kalau bukan karena tidak mendengarkan perintah dan bertindak gegabah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Kali ini, semua sekte utama kehilangan rata-rata puluhan ahli dewa mendalam di masing-masing sekte. Akibatnya, semua orang tidak tahan lagi, dan mereka semua pergi ke sekte surga mendalam untuk meminta penjelasan. Master Sekte Wu sudah benar-benar tertekan. Menghadapi perwakilan agresif dari sekte utama, dia hanya ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Mengapa kedua leluhur bela dirinya begitu merepotkan? Kemanapun mereka pergi, masalah selalu mengikuti. Apa yang harus dia lakukan? Setelah banyak persuasi, banyak kompensasi disetujui, dan banyak kata-kata baik diucapkan. Akhirnya, perwakilan dari berbagai sekte mundur terlebih dahulu. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi di dalam kecuali Lin Zonsun. Semua orang hanya bisa menunggu dengan sabar hingga lukanya sedikit membaik. Tetapi masalahnya, tanpa obat khusus, bagaimana mungkin seorang ahli Golden Immortal yang terluka parah dapat dengan mudah pulih? Untungnya, pil obat yang Chen benar-benar ampuh. Setelah meminum ratusan pil giok jamur Ganoderma berkhasiat 6 revolusi, Lin Zonsun akhirnya tidak lagi koma, dan tampak terjaga untuk waktu yang singkat. Chapter 2175. Mendengar berita ini, Master Sekte Wu sangat gembira dan bergegas menemui leluhur bela diri Lin. Lin Zonsun sekarang dirawat dengan hati-hati, karena takut sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Jika seorang ahli dari alam bawah meninggal begitu saja, Sekte Langit yang mendalam akan berada dalam masalah besar. Namun, Master Sekte Wu hanya bisa berbahagia dengan sia-sia. Lin Zonsun sudah bangun, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Sekarang dia sama lemahnya dengan manusia paling lemah yang sakit parah, dan dia bahkan tidak bisa bergerak. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi bibir Lin Zonsun hanya bergetar beberapa kali, dan tidak ada suara yang keluar. Mungkin pikirannya bisa sedikit lebih jernih, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk bergerak sama sekali. Kalau dipikir-pikir situasinya, itu hanya satu tarikan napas lagi daripada orang mati, tidak ada yang lebih. Master Sekte Wu memandang leluhur bela diri Lin dan ingin menangis namun tidak ada air mata. Meskipun perwakilan dari sekte utama datang untuk meminta sekte langit mendalam bertanggung jawab atas para ahli mereka yang tewas, mereka juga mengakui bahwa jika bukan karena Lin Zonsun, mereka tidak akan tahu bahwa akan ada ahli mengerikan seperti itu yang bersembunyi di sarang keluarga Zhao. Secara umum, Lin Zonsun dapat dianggap telah memberikan kontribusi kecil. Jika tidak, para perwakilan tidak akan berhenti setelah menerima permintaan maaf dan kompensasi dari Master Sekte Wu. Bagaimanapun juga, masalah ini disebabkan oleh kekeras-kepalaan dan kekeras-kepalaan Lin Zonsun, jadi dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Meskipun tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai akuntabilitas sekte utama untuk saat ini, ada masalah lain yang harus segera dipertimbangkan. Karena tidak banyak pil giok jamur Lingzi yang disempurnakan sendiri oleh guru yang dari sekte surga mendalam. Terakhir kali mereka bersekongkol melawan Istana Chunyang, Zhou Sheng dan Lin Zonsun sudah memikirkannya. Mereka mengenal seorang alkemis dari sekte gurun besar yang juga telah turun ke alam bawah, jadi mereka tidak perlu khawatir tidak memiliki pil yang bagus sama sekali. Akan tetapi, ketika mereka gagal menyusun rencana jahat terhadap Istana Chunyang, mereka mendapati bahwa ahli dari alam bawah dari Sekte Belantara Besar telah menghilang tanpa alasan yang jelas. Sekte Great Wilderness mencari untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak dapat menemukan keberadaan ahli itu. Jika sang alkemis masih ada, pil 8 revolusi itu mungkin dapat segera menarik Lin Zonsun kembali dari ambang kematian. Namun kini, Lin Zonsun hanya bisa mengandalkan pil giok jamur Lingzi 6 putaran yang disempurnakan Yang Chen untuk berkelana di garis hidup dan mati. Ketika Master Sekte Wu mendengar berita bahwa pil giok jamur Lingzi tidak cukup, kesedihan di hatinya sebanding dengan Doe yang hendak ditikam di tempat eksekusi. Menyerang Istana Chunyang hampir sepenuhnya menyinggung Istana Chunyang dan Yang Chen. Tidak mudah bagi Master Sekte Wu untuk menyetujui penggantian semua kerugian Istana Chunyang, dengan harapan dapat menggunakan ini untuk mendekatkan hubungan kedua belah pihak. Lagi pula, dalam situasi di mana mereka tidak dapat saling bermusuhan, situasi tersebut dapat ditangani dengan baik, dan semua orang dapat melanjutkan hidup dengan damai. Bahkan jika dia datang untuk meminta pil, tidak masalah asalkan dia membayar dengan harga yang sama seperti sebelumnya. Namun, Grandmaster Lin di depannya ini keras kepala dan berpendirian teguh. Dia enggan untuk merendahkan harga dirinya dan enggan untuk menyerahkan kompensasi kepada Istana Chunyang. Dia secara paksa pergi ke Istana Chunyang secara langsung dan memanfaatkan senioritasnya untuk menolak kompensasi yang seharusnya diberikan. Jika sang alkemis bermarga Feng dari Sekte Great Wilderness masih ada di sini, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, masalahnya adalah alkemis Feng telah menghilang selama bertahun-tahun. Pil yang disempurnakan oleh para alkemis lain di alam spiritual tidak dapat membantu luka-luka Grandmaster Lin, dan satu-satunya alkemis yang dapat menyempurnakan pil yang sedikit berguna telah tersinggung oleh Grandmaster Lin sendiri. Grandmaster Lin tidak bisa mati sekarang, setidaknya tidak sebelum Grandmaster Zhou kembali. Akan tetapi, jika tidak ada lagi pil giok jamur Lingzi, Grandmaster Lin pasti akan mati. Satu-satunya solusi adalah pergi ke Yang Chen dan meminta pil.
Ke-36 tetua biduk yang bertugas melindungi ketua sekte menatap ketua sekte Wu dan mencibir dalam hati. Sejujurnya, bukan karena mereka tidak memiliki pil giok jamur lingsi. Masing-masing dari mereka memiliki sekitar selusin di tangan mereka. Jika dijumlahkan, Lin Zonsun dapat bertahan untuk beberapa waktu, tetapi tidak ada dari mereka yang berencana untuk mengeluarkannya. Grandmaster Lin dan Grandmaster Zhou ini telah bersikap sombong dan mendominasi saat mereka turun ke sekte, menempatkan Master Sekte dalam tahanan rumah dan membunuh beberapa tetua inti. Jika bukan karena fakta bahwa 36 tetua biduk besar hanya melindungi Master Sekte dan tidak berpartisipasi dalam urusan sekte, mereka mungkin telah dibunuh oleh mereka. Kalau begitu, mengapa mereka harus mengeluarkan pil yang diberikan Yang Chen untuk menyelamatkan orang ini? Adapun kesulitan yang dihadapi Master Sekte Wu, itu adalah urusannya. Siapa yang meminta Master Sekte Wu untuk tidak menghentikan mereka ketika mereka berencana melawan Istana Chunyang dan malah membantu pelaku kejahatan itu? Sekarang dapat dikatakan bahwa ia telah menderita akibat tindakannya sendiri. Adapun Grandmaster Lin ini, itu murni perbuatannya sendiri. Dia telah menyinggung satu-satunya alkemis yang bisa menyelamatkannya sampai mati, jadi mengapa orang lain harus menyelamatkan hidupnya? Ketua Balai Tong, aku merepotkanmu untuk pergi ke Istana Chunyang dan meminta kepada guru besar yang sejumlah pil giok jamur lingsi. Master Sekte Wu tidak punya cara lain saat ini. Selain menundukkan kepalanya ke Istana Chunyang dan Yang Chen, tidak ada jalan keluar lain. Di hadapan Grandmaster Lin Zonsun, Master Sekte Wu juga secara langsung memperingatkan Hall Master baru dari Aula Urusan Luar Negeri, Hall Master Tong. Pada saat itu, orang yang tidak peduli dengan Yang Chen adalah Lin Zonsun, dan Master Sekte Wu harus memberitahunya di mana kesalahannya. Lin Zonsun benar-benar memiliki kesadaran. Ketika dia mendengar kata-kata Master Sekte Wu, cahaya rumit terpancar dari matanya. Sayangnya, dia tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa berbaring di sana dengan sia-sia. Matanya menatap Master Sekte Wu, tidak tahu apa maksudnya. Kepala Aula Tong ini adalah kepala Sekte Wu. Saat dia menjadi kepala sekte di dunia fana, dia adalah kepala Aula Urusan Luar Negeri dan juga orang kepercayaan kepala Sekte Wu. Saat Hall Master Tong menangani berbagai hal, Sek Master Wu tetap merasa tenang. Grandmaster Lin, untungnya, Anda tidak melakukan apapun kepada Grandmaster yang terakhir kali. Kalau tidak, Anda tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Master Sekte Wu berkata kepada Lin Zonsun tanpa ampun, jika kompensasi terakhir kali diberikan, semuanya akan baik-baik saja sekarang. Sayangnya, Grandmaster, Anda secara pribadi mengatakan untuk membiarkan mereka pergi. Sekarang kami harus membayar harganya beberapa kali lipat. Master Sekte Wu tidak peduli dengan pikiran Lin Zonsun. Saat ini, dia ingin mengerti konsekuensi dari kekeras kepalaannya. Sekarang, dia harus menyelamatkan nyawa Grandmaster Lin, jadi dia hanya bisa menerima hasil ini. Kompensasi yang disiapkan untuk diberikan ke Istana Chunyang terakhir kali, kirimkan lebih dari 10 kali lipat jumlahnya. Master Sekte Wu memberi instruksi pada Master Aula Tong, turunkan pendirianmu. Bahkan jika orang lain mengejekmu, kamu harus menerimanya. Yang terpenting adalah meminta pil itu kembali. Kalau tidak, Grandmaster Lin tidak bisa diselamatkan, mengerti? Kepala Balai Tong menganggukkan kepalanya dengan berat, yang menandakan bahwa dia mengerti. Dalam hatinya, dia tidak tahu berapa kali dia memarahi Grandmaster Lin yang tidak bisa bergerak sekarang. Awalnya, semuanya baik-baik saja, tetapi karena guru besar ini, dia tidak hanya harus membayar kerugian 10 kali lipat, dia juga harus membuatnya, kepala Aula Urusan Luar Negeri dari Sekte nomor 1 dari Sekte Dao, Sekte Langit yang mendalam, untuk datang dan merendahkan dirinya. Mengapa? Setelah Master Sekte Wu memberi instruksi pada Master Balai Tong, dia berbalik dan berkata pada Lin Zonsun lagi, Grandmaster, bahkan jika kita pergi dan meminta maaf sekarang, itu tetap tergantung pada apakah mereka bersedia atau tidak. Jika mereka terus menyimpan dendam, Grandmaster, lebih baik Anda berdoa untuk kebaikan Anda sendiri. Chapter 2176. Lin Zonsun masih sadar, tetapi luka-lukanya sangat serius sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Hampir setiap kalimat yang diucapkan Master Sekte Wu menusuk jantungnya hingga ia penuh luka dan memar. Tetapi sekarang, dia bahkan tidak bisa pingsan sekalipun dia ingin, jadi dia hanya bisa menahannya. Bagaimana dengan pingsan karena marah? Maaf, dia marah sekarang, tetapi dia tidak bisa marah sama sekali. Tubuhnya sudah mencapai titik kelelahan dan tidak bereaksi sama sekali terhadap emosinya. Hanya saja ketika dia begitu marah, lautan kesadarannya bahkan lebih goyah. Dia sudah terluka parah hingga hampir mati, jadi bagaimana dia bisa menahan rangsangan seperti itu? Untungnya, Master Sekte Wu melihat bahwa situasinya tidak baik dan segera memberinya pil Ganoderma Jade, yang perlahan-lahan menenangkannya. Lin Zonsun sendiri juga menyesal. Ketika pertama kali datang ke alam bawah, Zhou Sheng adalah bosnya, dan dia adalah yang kedua. Siapa lagi yang bisa dia tempatkan di matanya? Bukankah beberapa junior diganggu sepuasnya? Mereka yang menaatiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa. Ini seharusnya menjadi moto Sekte Langit Misterius. Namun sekarang, dia menemukan bahwa dia tidak terkalahkan. Hidup dan matinya sebenarnya ada di tangan sekte kecil yang telah dia ganggu secara ekstrim. Memikirkan hal itu membuatnya marah. Namun dia tidak punya pilihan lain selain menonton dan mendengarkan instruksi Master Sekte Wu kepada Master Aula Tong. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa membuat Lin Zonsun senang adalah dia terluka parah dan tidak perlu memohon secara pribadi kepada Yang Chen. Jika tidak, dia tidak akan punya muka untuk hidup. Tetapi bahkan dalam situasi seperti itu, Lin Zonsun tidak mau mati. Dia baru saja merasakan perasaan menjadi orang yang tinggi dan berkuasa. Bagaimana mungkin dia rela menghilang seperti ini? Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu sombong. Sekte Surga Misterius masih memiliki batu giok bertengger ilahi.
Jika dia lebih berhati-hati saat itu, dia bisa sepenuhnya memasukkan roh primordial kelahirannya ke dalamnya. Bahkan jika dia meninggal sekarang, dia bisa segera pulih. Namun, dia merasa tidak mungkin dia terluka. Demi menunjukkan karakternya yang mulia dan integritasnya yang tak perlu diragukan, dia tidak menggunakan Divine Perching Jade. Sekarang, dia hanya bisa berjuang di ambang kematian. Kepala Balai Tong menerima perintah dan bergegas ke Istana Cunyang. Dia harus bergegas karena meskipun dia meminta maaf kepada Yang Chen perlu waktu untuk mulai memurnikan pil itu. Jika mereka menunda terlalu lama, pil roh yang mereka tukarkan dengan kekayaan dan penghinaan mereka akan menjadi tidak berguna. Itu tidak akan sepadan. Dalam perjalanan menuju Istana Cunyang, Kepala Aula Tong mengamati Yang Chen dengan saksama. Dia bahkan mengetahui tentang Yang Chen melalui beberapa murid dari generasi yang sama dengan Yang Chen. Kemudian, Kepala Balai Tong menemukan bahwa Sekte Langit Misterius tidak pernah unggul saat berbisnis dengan Yang Chen. Pil-pil hati batin yang bertanya di dunia fana semuanya ada di tangan Yang Chen. Kemudian, pil pembekuan roh milik Ketua Sekte Muda juga secara eksklusif ada di tangan Yang Chen. Setiap kali, Ketua Aula Mau pada waktu itu meminta bantuan Yang Chen. Sepertinya saya sama dengan Hall Master Mau dulu, kita berdua bernasib sama. Karena tergesa-gesa, Kepala Balai Tong dan yang lainnya hampir saja menyerbu langsung ke Istana Cunyang tanpa henti, namun kemudian orang-orang Istana Cunyang langsung menamparkan wajah mereka. Etika penyambutan di Istana Cunyang sama sekali tidak buruk. Orang yang menerima mereka juga merupakan tetua inti Istana Cunyang. Dari kejadian itu, Istana Cunyang tidak melakukan apapun yang membuat Kepala Balai Tong malu. Etikanya menyeluruh, dari sudut pandang manapun, tidak ada kesalahan yang ditemukan. Kepala istana kelelahan karena hancurnya gerbang Gunung Sekte beberapa tahun yang lalu. Ia begitu cemas hingga jantungnya terserang. Kemudian, ketika masalah itu selesai, ia jatuh sakit. Orang yang menerima Hall Master Tong adalah Elder Gao, leluhur Gong Sunling. Ia muncul dengan nada yang sangat sedih dan mengatakan bahwa ia telah dianiaya. Yang Chen juga telah mengasingkan diri, memurnikan pil obat yang cocok untuk kepala istana. Berbicara tentang masalah permintaan bertemu dengan Master Yang, Elder Gao langsung menggunakan alasan yang sama untuk mengelak. Jika Hall Master Tong tidak terburu-buru, saya perkirakan dia akan bisa keluar dalam 10 atau 20 tahun. Bagaimana kalau kita bicarakan saat itu? Jika dalam keadaan normal, 10 atau 20 tahun bukanlah masalah besar bagi seorang kultivator. Apa bedanya menunggu 10 atau 20 tahun dengan menunggu secangkir teh? Namun sekarang tidak demikian. Lin Zonsun dalam bahaya, mengandalkan pil giok jamur lingzi milik Yang Chen untuk menggantungkan hidupnya. Jika dia tidak bisa mendapatkan lebih banyak pil giok jamur lingzi, dia takut dia tidak bisa menunggu selama 3 tahun, dan Lin Zonsun hanya bisa mati. Penatua Tong hanya ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Masalah macam apa ini? Dia juga orang kepercayaan Master Sekte Wu dan tetua inti saat ini. Tentu saja, dia tahu cerita di balik penghancuran gerbang gunung Istana Cunyang. Tetapi semakin banyak yang diketahuinya, semakin tertekan pula Hall Master Tong. Masalah ini awalnya disebabkan oleh Zhou Seng, Lin Zonsun, dan Master Sekte Wu. Sekarang pembalasan akhirnya datang, dan itu adalah Lin Zonsun. Jika dia tahu hari ini akan tiba, mengapa dia melakukannya sejak awal? Penatua Gao tidak menggertak. Sebagai kepala balai urusan luar negeri, dia tahu bahwa kepala istana sedang menyendiri. Dia pikir semuanya baik-baik saja, tetapi sekarang bahkan Yang Chen terlibat. Masalahnya adalah pihak lain tidak tahu bahwa mereka meminta kunjungan yang direncanakan sebelumnya, tetapi itu sudah diatur beberapa tahun yang lalu. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia mengharapkan kejadian ini beberapa tahun yang lalu, bukan? Akan tetapi, Kepala Balai Tong tidak pernah menyangka kalau ini benar-benar sesuatu yang telah ditebak Yang Chen beberapa tahun lalu. Dari kenyataan bahwa Zhou Seng dan Lin Zonsun dari Sekte Langit Mendalam mengganti Master Sekte mereka di alam bawah, Yang Chen menduga bahwa kedua orang ini telah menjadi sombong. Dengan karakter yang membesar-besarkan seperti ini, mereka pasti akan menimbulkan masalah saat memasuki persidangan. Meskipun dia tidak tahu seberapa besar bencana yang akan terjadi, Yang Chen tidak bersedia menggunakan pil obat hasil penyulingannya sendiri untuk menyelamatkan nyawa mereka, jadi dia mengatur agar mereka mengasingkan diri terlebih dahulu. Sang Master Istana tidak mengasingkan diri cukup lama, maka ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengasah kultivasinya. Segala sesuatunya diatur dengan baik. Hanya dalam beberapa tahun, Sekte Langit yang Mendalam benar-benar datang ke sini. Tetapi apapun yang terjadi, Hall Master Tong harus terlebih dahulu menyerahkan kompensasi yang telah disiapkan. Kalau tidak, akankah orang-orang mendapat kesan baik tentang Sekte Surga Mendalam saat mereka keluar? Sekarang dia sedang meminta pertolongan, sudah sewajarnya dia harus memiliki sikap meminta pertolongan. Pada titik ini, Hall Master Tong mengerti lebih banyak daripada Lin Zonsun. Tentu saja, tetua Gao tidak dapat menerimanya dengan mudah. Pada akhirnya, Kepala Balai Tong mencoba membujuknya, mengemukakan fakta dan alasan, dan mengatakan semua hal yang baik, dan tetua Gao pun dalam suasana hati yang baik untuk menerimanya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hatinya, jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu melakukannya dari awal? Setelah menerima barang-barang itu, tetua Gao tentu harus menunjukkan jalan yang cerah bagi Kepala Balai Tong. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang kembali dengan tangan hampa, bukan? Istana Cunyang juga memiliki sejumlah pil giok jamur lingzi yang dimurnikan sendiri oleh Yang Chen. Karena penghancuran gerbang gunung terakhir, banyak murid terluka, dan masih ada beberapa yang tersisa, tetapi jumlahnya tidak banyak, hanya 2 atau 300. Penatua Gao juga sangat murah hati dan menjualnya kepada Hall Master Tong dengan harga pasar. Dengan 2 atau 300 pil ini, Lin Zonsun juga bisa bertahan selama 1 atau 2 tahun. Namun pada akhirnya, pil-pil obat penyelamat itu dikonsumsi karena rencana Sekte Langit yang Mendalam.
Dalam pandangan Kepala Balai Tong, ini benar-benar pembalasan. Kesalahan yang diperbuatnya mungkin hanya merupakan balasan atas dirinya sendiri. Namun, metode lain yang diberikan oleh Penatua Gao membuat Penatua Tong senang. Jika memungkinkan, dia bisa mendapatkan cukup pil obat untuk bertahan sampai akhir retret Yang Chen. Chapter 2177. Pil obat yang disuling Yang Chen tidak hanya disuling untuk Istana Chunyang. Sebelumnya, Yang Chen telah menjual banyak pil obat, yang disubkontrakkan oleh Sekte Utama. Dengan kata lain, selain Istana Chunyang, Sekte Utama seharusnya masih memiliki sejumlah di tangan mereka, yang cukup untuk dibawa pulang oleh Hall Master Tong untuk keadaan darurat. Akan tetapi, bagaimana cara mendapatkan pil obat sebanyak ini dari Sekte Utama bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh Penatua Gao. Hal ini mengharuskan Hall Master Tong untuk bernegosiasi secara pribadi dengan semua pihak. Berapa banyak yang bisa diperoleh tergantung pada kemampuan Hall Master Tong. Dengan pil Ganoderma Lucidum ini, seharusnya cukup bagi Lin Zonsun untuk bertahan sampai Yang Chen dan kepala istana keluar. Saat itu, mungkin ada kemungkinan untuk membaik. Tentu saja, itu hanya kemungkinan, bukan kepastian. Beberapa kata tidak dapat dikatakan mati, atau itu akan menjadi masalah besar. Kalimat ini sebenarnya mengandung banyak petunjuk. Yang paling jelas adalah bahwa ketika Yang Chen keluar dari pengasingan, dia akan bersedia membantu atau tidak, jadi tidak dapat dikatakan sudah mati. Orang macam apa Kepala Balai Tong itu? Dia adalah Kepala Balai Urusan Luar Negeri Tai Tianmen di dunia fana. Dia telah banyak berurusan dengan orang luar, dan dia segera menyadari bahwa ada syarat dalam hal ini. Kalau itu adalah seorang alkemis biasa, atau sekte biasa lainnya, dengan identitas sebagai Kepala Balai Urusan Luar Negeri dari Sekte Xuantian yang bermartabat dan cara Sekte Xuantian melakukan berbagai hal di masa lalu, bagaimana dia bisa peduli apakah kepala sekte itu sedang menyendiri atau tidak? Dia bisa langsung menerobos masuk ke tempat pengasingan itu dan pertama-tama membawa orang itu kembali ke Sekte Xuantian. Namun di Istana Chunyang, di tempat Yang Chen, Kepala Balai Tong tidak berani. Belum lagi Yang Chen sedang memegang nyawa Lin Zonsun, karena takut dia akan tidak senang dan melakukan sedikit tipu daya untuk membuat Lin Zonsun kehilangan nyawanya. Dari aspek lain, Hall Master Tong tidak bisa dan tidak berani melakukan hal ini. Di satu sisi, Istana Chunyang adalah sekutu. Baru beberapa hari sejak gerbang gunung Istana Chunyang dihancurkan untuk keempat kalinya. Terakhir kali, hal itu dilakukan oleh para Master Sekte Xuantian. Jika Sekte Xuantian melakukan hal yang sama lagi kali ini, diperkirakan seluruh dunia spiritual akan jatuh bersama Sekte Xuantian. Reaksi pertama semua orang adalah bahwa Sekte Langit Misterius ingin membalas dendam lama dengan orang-orang Taitian di dunia fana. Siapa yang tahu kapan giliran mereka? Bahkan sekutu seperti Istana Chunyang pun tidak luput, apalagi sekte lainnya. Di sisi lain, Yang Chen memiliki hubungan dekat dengan klan naga. Tidak masalah jika mereka menyerang Yang Chen secara diam-diam, tetapi jika mereka menyerang Yang Chen secara terang-terangan, mereka mungkin akan diserang oleh para ahli dari klan naga. Saat ini, tidak ada seorang pun di sekte yang dapat berhadapan dengan para ahli Dewa Emas dari ras naga. Grandmaster Lin Zonsun sudah setengah mati, dan Grandmaster Zhou Seng telah memasuki area inti dan tidak dapat ditemukan dimanapun. Tidak masuk akal untuk memiliki konflik dengan ras naga saat ini. Sekalipun tidak ada ahli klan naga lain di sisi Yang Chen, saudara perempuan Murong selalu berada di sisi Yang Chen. Boneka naga abadi emas tingkat menengah sudah cukup membuat banyak ahli pusing. Terakhir kali, Master Sekte Wu, Zhou Senglin, dan Zhong Sun baru saja mengambil alih sekte, dan banyak informasi internal yang tidak jelas. Jika mereka tahu Yang Chen selalu bersama saudara perempuan Murong dan boneka naga, mereka tidak akan melancarkan serangan terhadap Istana Chunyang sama sekali. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Jika mereka tahu bahwa hari ini akan tiba, mengapa mereka melakukannya sejak awal? Semua kekacauan itu hanya bisa dibersihkan oleh Hall Master Tong. Saya tidak tahu bagaimana keadaan jenazah kepala istana. Kapan dia akan keluar dari pengasingannya? Tanya Kepala Balai Tong dengan penuh pengertian. Saat ini, dia sedang menunggu Istana Chunyang untuk mengajukan kondisi sebenarnya. Dia hanya bisa menyampaikan pesan dengan patuh dan tidak bisa membuat keputusan. Apapun yang terjadi, pelaku sebenarnya yang menyerang sekteku telah dieksekusi. Hanya dengan begitu hatinya akan tenang. Tetua Gao berkata sambil tersenyum. Bagaimanapun, dia telah menunjukkan jalan bagi Hall Master Tong untuk mendapatkan pil giok jamur Ganoderma, dan masuk akal untuk menerima kompensasi 10 kali lipat. Adapun bagaimana Sekte Xuantian akan memahami kondisinya, itu adalah urusan Sekte Xuantian sendiri. Paru-paru Hall Master Tong hampir meledak karena marah, tetapi dia masih harus tersenyum di depan Penatua Gao. Kelompok tahanan yang menyerang Istana Chunyang semuanya telah dieksekusi. Meskipun tidak ada kompensasi pada saat itu, kompensasi kini telah ditingkatkan 10 kali lipat. Meski begitu, Istana Chunyang tidak puas, dan mereka masih menginginkan pelaku sebenarnya. Bukankah ini memanfaatkannya? Ketua Balai Tong, Anda harus segera ke sekte utama untuk melihat berapa banyak pil giok jamur Ganoderma yang mereka miliki. Jika Anda terlambat, mungkin jumlahnya akan jauh lebih sedikit. Penatua Gao tidak peduli dengan kemarahan Kepala Balai Tong. Dia juga membantu Penatua Tong untuk mempertimbangkan dan membiarkannya memperhatikan waktu. Tetua Tong langsung tenang. Masalah yang mendesak tidak lain adalah menyelamatkan nyawa Lin Zonsun. Adapun harta benda lainnya, itu hanyalah harta duniawi. Ketika Lin Zonsun pulih, dia akan perlahan-lahan menyelesaikan masalah ini dengan harta benda itu. Adapun persyaratan Istana Chunyang, Master Sekte Wu akan mempertimbangkannya. Master Aola Tong hanya perlu bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan. Berhasil atau tidak, itu adalah masalah Master Sekte Wu, bukan masalah Master Balai Tong.
Dia mengirim beberapa orang untuk segera membawa pil giok jamur Ganoderma kembali ke Sekte Suantian, dan pada saat yang sama, dia juga menyampaikan kondisi Istana Cunyang. Master Baletong sendiri membawa pengikut lainnya dan langsung pergi ke Sekte Utama untuk meminta obat dari Sekte Utama. Sekte besar tidak semudah diajak bicara seperti sekte kecil. Jika mereka menginginkan pil obat di tangan orang lain, mereka harus membayar harga yang cukup. Untungnya, paling-paling hanya kehilangan beberapa barang saja, dan Sekte Suantian masih mampu membelinya. Berita bahwa kepala Istana Cunyang dan Yang Chen sedang mundur pada saat yang sama, tidak seorang pun tahu bagaimana hal itu menyebar. Berita itu sampai ke Akademi Xuanwu. Setelah Tuan Muda Liu, yang sedang memulihkan diri, mendengarnya, dia tidak bisa menahan tawa. Kepala istana mundur karena serangan terhadap sekte. Ini mudah dimengerti. Para pembudidaya tidak dapat melihat semuanya. Mungkin saat itu dia menderita cedera ringan, jadi wajar baginya untuk mundur. Namun, kemunduran Yang Chen yang tidak dapat dijelaskan sangatlah menarik. Tidak ada penyakit atau bencana pada hari kerja, mengapa dia mundur? Memulihkan diri bagi kepala istana adalah suatu alasan. Setidaknya Tuan Muda Liu merasa sangat jelas tentang alasan mundurnya Yang Chen. Jika dihitung hari, mundurnya Yang Chen seharusnya terjadi setelah kutukan pembunuhan tak terlihat meletus beberapa kali. Ini hanyalah kutu di kepala seorang pria botak. Jelas bahwa itu karena kutukan pembunuh, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya di depan umum. Dia hanya bisa menyatakan bahwa dia sedang mundur. Meskipun Tuan Muda Liu juga dalam masa pemulihan, tubuhnya perlahan membaik, tidak seperti Yang Chen. Dia seharusnya semakin tidak mampu menahan dampak kutukan pembunuh, dan dia lemah, bukan? Saat membayangkan penampilan Yang Chen yang menyedihkan di bawah pengaruh kutukan pembunuhnya sendiri, Tuan Muda Liu merasa seolah-olah dia telah meminum secangkir air madu beku di masa-masa sulit. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melancarkan kutukan pembunuh lagi, lalu dia tertawa puas. Yang Chen, Yang Chen, kamu juga punya hari ini. Di bawah rasa puas diri, Tuan Muda Liu tidak dapat menahan diri untuk berkata pada dirinya sendiri di dalam ruangan, terkena kutukan pembunuh tak kasat mata Tuan Muda ini, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersikap sombong. Chapter 2178. Apa artinya berpuas diri? Tuan Muda Liu seperti ini sekarang. Di wilayah Akademi Kura-Kura Hitam sendiri, dia tidak perlu khawatir tentang hal lain. Dia tertawa tanpa rasa bersalah dan tidak perlu bersikap hati-hati seperti di luar. Namun, kadang-kadang segala sesuatunya terjadi begitu saja secara kebetulan. Tuan Muda Liu, yang sedang berbicara keras pada dirinya sendiri, tidak menyangka bahwa seorang murid inti Akademi Kura-Kura Hitam kebetulan lewat saat dia berbicara. Setiap kata yang dia ucapkan didengar oleh murid inti itu tanpa ada satu kata pun yang terlewat. Yang lebih kebetulan lagi adalah bahwa murid inti Akademi Kura-Kura Hitam ini adalah mata-mata yang ditempatkan Sekte Surga Misterius di Akademi Kura-Kura Hitam ribuan tahun yang lalu. Biasanya, dia membantu Sekte Surga Misterius mengumpulkan informasi tentang Akademi Kura-Kura Hitam tanpa mengungkapkan dirinya sendiri dan tidak pernah mengungkapkan dirinya sendiri. Di depannya pun sama saja. Awalnya dia pandai menyembunyikan keberadaannya dan melakukan beberapa hal diam-diam. Kali ini, dia bahkan lebih berhati-hati. Dia bersembunyi terlebih dahulu, dan setelah mendengarkan gumaman Tuan Muda Liu sejenak, dia kembali ke kamarnya tanpa suara. Setelah melakukan persiapan yang cukup, dia secara alami keluar dari sekte tersebut. Mata-mata Sekte Langit Misterius tidak meninggalkan gerbang gunung. Sebaliknya, ia meninggalkan sebuah batu yang tidak mencolok di suatu tempat di gerbang gunung yang tidak akan diperhatikan oleh siapapun dan pergi begitu saja. Beberapa hari kemudian, seorang murid Akademi Kura-Kura Hitam lainnya tampaknya tidak sengaja berjalan mendekat. Ia mengambil batu itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan membawanya keluar dari gerbang gunung, menuju ke pasar di dekat gerbang gunung. Batu tersebut melewati seorang asisten toko di pasar dan sampai ke tangan pemilik toko. Setelah sedikit dipahat dan disempurnakan, ia menjualnya kepada seorang pelanggan yang kebetulan lewat. Semuanya tampak begitu alami dan tanpa cacat. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, batu itu muncul di tangan Master Sekte Wu dari Sekte Surga Misterius. Master Sekte Wu dengan mudah menerima berita dari pihak lain. Menarik, setelah Master Sekte Wu menerima informasi itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya dan tersenyum. Tak lama kemudian, dia berteriak, seseorang kemari. Seorang murid segera datang dan menerima tugas dari Master Sekte Wu untuk menyelidiki secara diam-diam putra seorang tetua Akademi Kura-Kura Hitam. Ia segera keluar untuk membuat pengaturan. Permintaan dari Istana Cunyang kembali lebih awal daripada informasi yang dikirim oleh Akademi Kura-Kura Hitam. Master Sekte Wu belum memutuskan apa yang harus dilakukan. Tetapi setelah membaca laporan ini, Master Sekte Wu tiba-tiba merasa bahwa separuh batu di hatinya telah terangkat. Master Gerbang Wu sangat marah karena berani mengajukan permintaan berlebihan kepada Sekte Langit Mendalam. Jika mereka ingin menyelidiki pelaku sebenarnya, bukankah mereka harus menyerahkan Master Sekte Wu, Zhou Senglin, dan Zhong Sun? Selera makan Istana Cunyang begitu besar, sehingga mereka tidak takut gigi mereka patah hanya dengan satu gigitan. Namun, jika informasi yang dikirim oleh Akademi Kura-Kura Hitam itu benar, maka semuanya bisa dijelaskan. Istana Cunyang tidak bermaksud membiarkan Sekte Suantian tunduk seperti ini, tetapi bermaksud menggunakan kondisi yang tidak dapat disetujui Sekte Suantian ini untuk mencapai tujuan mengulur waktu, demi menutupi fakta bahwa Yang Chen kini disiksa dengan alasan yang tidak diketahui dan tidak dapat berlatih alkimia. Dengan cara ini, dapat dijelaskan bahwa Istana Cunyang tidak berani berpuas diri terhadap Sekte Suantian, tetapi Yang Chen tidak bisa mempraktikkan alkimia. Sekarang kemungkinan terbesarnya adalah Yang Chen telah dijebak oleh kutukan pembunuh tak terlihat. Jika Sekte Suantian dapat membantu Yang Chen memecahkan kutukan pembunuh tak terlihat ini, bukankah mereka akan berterima kasih?
Karena bukan Istana Cunyang yang memprovokasi Sekte Suantian, maka permintaan tidak masuk akal yang mereka buat dapat dipertimbangkan secara terpisah. Sekarang, bagian dalam Sekte Suantian bukan lagi bagian yang monolitik. Master Sekte Wu, Zhou Senglin, dan Lin Zonsun semuanya sangat menyadari hal ini. Setidaknya di antara para pengikut, setengahnya masih condong ke pihak Master Sekte Li. Meskipun orang-orang ini tidak secara langsung mengungkapkannya, tanggapan pasif mereka terhadap pengaturan sekte tersebut dengan jelas menggambarkan hal ini. Apa gunanya menahan murid-murid yang tidak taat ini? Sudah menjadi akal sehat bahwa Kaisar memiliki menterinya sendiri. Meskipun Master Sekte Suantian bukanlah Kaisar, dia lebih berkuasa daripada Kaisar. Mereka yang tidak patuh harus dibersihkan. Permintaan Istana Cunyang sungguh bagus, dan juga pada waktu yang tepat. Hal itu secara langsung memberi alasan yang kuat bagi Master Sekte Wu untuk membersihkan sekte tersebut. Orang-orang ini berpartisipasi dalam aksi rahasia melawan Istana Cunyang. Sekarang setelah mereka ketahuan, Sekte Suantian tidak menutupinya. Mereka langsung menyegel kultivasi mereka dan menyerahkannya ke Istana Cunyang untuk mereka tangani. Dengan cara ini, Master Sekte Wu berhasil membunuh banyak burung dengan satu batu. Dia tidak hanya membersihkan para pengikut yang tidak patuh, tetapi dia juga membersihkan tim. Tangannya tidak ternoda oleh darah para pengikutnya sendiri. Pada saat yang sama, ia juga memberikan penjelasan yang sulit kepada Istana Cunyang, sehingga Istana Cunyang tidak dapat berkata apa-apa, dan sekte lainnya tidak dapat mengajukan tuntutan apapun. Selama hasil penyelidikan Tuan Muda Liu benar, Sekte Suantian juga dapat membantu Yang Chen memecahkan masalah kutukan pembunuh tak terlihat. Pada saat itu, bukankah Istana Cunyang akan berterima kasih? Ramuan macam apa yang tidak bisa diperoleh? Di masa lalu, Master Sekte Wu tidak menaruh perhatian pada Yang Chen dan Istana Cunyang. Dia mengejek upaya Master Sekte Li untuk memenangkan Istana Cunyang. Sekarang dia perlahan memahami pentingnya Yang Chen, dia tidak dapat menahan keinginan untuk memenangkan hatinya. Harus diketahui bahwa menarik Yang Chen ke sisinya berarti dia telah memenangkan hati para ahli klan naga. Pertama-tama, dia akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Ditambah dengan potensi Yang Chen yang kuat dalam alkimia, dia pasti akan menjadi penolong yang paling kuat di masa depan. Saat itu, mengapa dia begitu bodoh? Ketika Guru Besar Zhou Seng mengatakan bahwa dia mengenal alkemis kelas 8 dari Sekte Gurun Besar, dia tidak menaruh Yang Chen di matanya. Sayangnya, alkemis dari Sekte Great Wilderness telah lama menghilang. Yang paling berpotensi tetaplah Yang Chen. Namun, belum terlambat untuk menyadarinya sekarang. Master Sekte Wu yakin bahwa dia bisa memenangkan Yang Chen ke pihaknya. Belum lagi hal lainnya, dia mendengar bahwa Yang Chen mengolah teknik pemurnian tubuh yang kuat. Selama dia menggunakan teknik pemurnian tubuh dari dunia abadi yang dibawa oleh Grandmaster Zhou Seng untuk menggodanya, apakah dia takut bahwa Yang Chen tidak akan menyerah? Semakin dia memikirkannya, semakin bangga pula Master Sekte Wu. Bukankah Istana Cunyang pernah diserang? Sekte Surga Misterius menyerahkan puluhan ahli Suan Immortal dan ratusan murid surga abadi dan bumi abadi ke Istana Cunyang sekaligus. Tidak ada yang lebih tulus dari ini, bukan? Selain itu, ia juga mengatasi rasa sakit yang dialami Yang Chen karena terjerat oleh kutukan pembunuh tak terlihat. Dengan 3 serangan bercabang ini, apakah Yang Chen tidak akan menundukkan kepalanya dengan patuh? Master Sekte Wu bukanlah orang yang tidak mampu menerima kekalahan. Dia akan mengakui kesalahannya jika dia salah. Mungkin dia tidak akan memperlihatkannya kepada orang lain, tetapi dia pasti akan menganggapnya sebagai peringatan. Karena apa yang dilakukan oleh Master Sekte Li di masa lalu adalah benar, maka dia tidak takut untuk mengikuti jalan lama Master Sekte Li. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi Master Sekte Li untuk bangkit lagi. Jadi bagaimana jika dia dikritik beberapa kali? Setelah mengatur segalanya di sini, Master Sekte Wu hanya menunggu hasil penyelidikan dari Akademi Kura-Kura Hitam. Harus dikatakan bahwa kemampuan investigasi Sekte Langit Misterius benar-benar mengerikan. Hanya dalam beberapa bulan, Master Sekte Wu menerima informasi yang sangat rinci tentang Liu Wuji. Chapter 2179. Kecerdasannya luar biasa terperinci, begitu terperinci sehingga kehidupan Liu Wuji dari lahir hingga sekarang dapat dilihat sekilas. Diperkirakan bahwa bahkan jika Liu Wuji menulis pengalamannya sendiri, itu tidak akan lebih dari ini. Master Sekte Wu awalnya tidak tertarik dengan kultivasi Liu Wuji, yang ia pedulikan adalah kutukan pembunuh tak kasat mata yang disebutkan Liu Wuji. Tidak ada catatan mengenai masalah ini dalam intelijen, tetapi dari sudut pandang lain, tercatat fakta bahwa banyak musuh Tuan Muda Liu meninggal secara tidak dapat dijelaskan atau sakit parah. Sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, beberapa musuh Tuan Muda Liu telah menderita satu demi satu. Laporan intelijen itu sangat rinci. Setiap musuh punya nama, dan ada bukti yang mendukungnya. Orang yang sudah meninggal memiliki kenangan tentang keluarga dan teman-temannya, sedangkan yang masih hidup memiliki deskripsi mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa bukti-bukti tersebut bersifat konklusif. Hanya dengan penyelidikan penuh dari Sekte Surga Misteriuslah maka diperoleh informasi intelijen yang terperinci seperti itu. Setidaknya untuk saat ini, Menara Wanbao dan Rumah Abadi Anggur hanya dapat mengetahui beberapa berita terkini. Menggali hal-hal lama ini sudah di luar kemampuan mereka. Tidak ada cara lain. Ini adalah fondasi waktu dan koneksi. Itu dikumpulkan oleh banyak generasi talenta di Sekte Surga Misterius. Tidak peduli seberapa kuat Yang Chen, Penatua Wu Xiong, dan Senior Wine Immortal, mereka hanya bisa diyakinkan. Tuan Muda Liu dan Yang Chen bertemu di pelelangan lembah reinkarnasi. Para penyelidik bahkan memberikan kemungkinan alasan konflik antara kedua belah pihak. Itu harus difokuskan pada dua wanita cantik, Hu Waxing, dari lembah reinkarnasi dan Hu Yuexian dari Sekte Dongsuan. Intelijen itu dengan jelas menunjukkan bahwa Tuan Muda Liu telah mengingini Hu Waxing, dan Hu Yuexian selama lebih dari 1 atau 2 hari. Pada dasarnya, selama kedua wanita itu muncul, Tuan Muda Liu akan muncul.
Anehnya, Hua Xinger dan Hu Yuexian adalah murid dari sekte yang berbeda, tetapi mereka selalu muncul bersama dan memiliki hubungan yang dekat. Ini sangat membingungkan. Namun, itu hanya masalah kecil. Mereka memiliki hubungan yang baik dan senang bersama. Itu bukanlah kesalahan besar. Masalah kecemburuan kecil seperti ini tidak akan pernah terjadi pada Master Sekte Wu. Bagaimana mungkin orang ambisius seperti Master Sekte Wu peduli terhadap barang-barang wanita? Hanya anak manja seperti Tuan Muda Liu, yang tidak pernah merasakan kerasnya kultivasi di dunia fana, yang akan mengejar hiburan semacam ini dengan tuan muda dan wanita cantik. Para penyelidik menyelidiki apa yang terjadi di pelelangan itu dengan sangat rinci. Lagi pula, ada banyak orang yang berpartisipasi dalam pelelangan saat itu, dan sebagian besar hal terjadi di depan mata semua orang, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Oleh karena itu, kinerja Tuan Muda Liu terhadap Yang Chen di hampir setiap aspek lelang dengan cepat diselidiki. Bahkan harga ramuan obat yang disebut-sebut oleh Yang Chen untuk menghangatkan suasana pun dicegat oleh Tuan Muda Liu. Masalah sekecil itu terekam dengan sangat jelas. Ketika Yang Chen tiba, lembah reinkarnasi mengirim dua peri, Hua Xinger dan Hu Yuexian, untuk menyambutnya. Selain itu, kedua wanita itu telah menemani Yang Chen di dalam kotaknya. Ini mungkin alasan langsung mengapa Tuan Muda Liu membenci Yang Chen. Master Sekte Wu sangat memahami pikiran ras iblis. Sekarang setelah dia tahu betapa pentingnya Yang Chen, dia masih ingin melibatkannya. Tak perlu dikatakan, Sekte ras iblis sudah sangat jelas tentang betapa kuatnya Yang Chen. Kalau saja kedua gadis cantik dari ras iblis itu bisa menarik Yang Chen ke pihak mereka, para Master Sekte ras iblis mungkin akan terbangun sambil tertawa bahkan dalam mimpi mereka. Tentu saja, kemudian, provokasi Tuan Muda Liu untuk memaksa Yang Chen menunjukkan kekayaannya tidak luput dari penyelidikan. Meskipun para pembeli di pelelangan saat itu tidak tahu siapa yang mengucapkan kata-kata itu saat itu, orang-orang di lembah reinkarnasi mengetahuinya dengan sangat jelas. Pada saat itu, tuan rumah lelang bahkan dihukum oleh lembah reinkarnasi untuk menghadap tembok dan mengasingkan diri selama 100 tahun. Itu karena dia membuat keputusan yang tidak tepat dan melakukan tindakan yang salah pada saat itu. Master Sekte Wu juga membaca informasi tentang bagian ini dengan cermat. Karena berdasarkan analisa titik-titik kesamaan korban-korban Tuan Muda Liu sebelumnya, orang-orang itu semuanya mempunyai hubungan dekat dengan Tuan Muda Liu. Tentu saja bukan untuk berkomunikasi atau semacamnya, tetapi jarak antara kedua belah pihak memang sangat dekat. Yang Chen dan Tuan Muda Liu di pelelangan cocok dengan karakteristik ini, mereka cukup dekat. Adapun saat mereka menyerang, kemungkinan besar itu terjadi sebelum sang master yang tak tertandingi itu marah. Kalau tidak ada cara untuk menjelaskan mengapa sang master yang tak tertandingi itu marah tanpa alasan. Master Sekte Wu sangat yakin bahwa Tuan Muda Liu bukanlah orang yang murah hati. Dia bahkan bisa menebak bahwa saat itu, orang ini pasti karena pusat perhatiannya dicuri oleh Yang Chen dan dua tuan yang tak tertandingi, jadi dia menyimpan dendam dan menyerang. Adapun mengapa Tuan Muda Liu memiliki keberanian seperti macan tutul untuk benar-benar berani menyerang seorang senior Dewa Emas, ini dapat dilihat dari lawan-lawan yang dibunuhnya dengan kutukan pembunuh tak terlihat. Gerakannya ini tidak peduli dengan kesenjangan dalam kultivasi. Mungkin karena hal inilah yang memberinya keyakinan buta, sehingga pada saat itu, dia menyerang Yang Chen dan dua penguasa abadi emas. Di pelelangan lembah reinkarnasi, hadir para senior sekolah iblis Wuji dan Master Alkemis abadi emas dari Sekte Belantara Besar. Menariknya, Master Alkemis dari Sekte Great Wilderness menghilang setelah kembali ke Sekte tak lama setelah pelelangan. Sangat mudah untuk mengetahui apakah Liu Wuji menyerang pada saat itu. Salah satu Master Golden Immortal dari kedua sekte menghilang dan yang lainnya memasuki tempat uji coba. Tidak mungkin untuk bertanya secara langsung, tetapi selama dia menemukan dua tetua dari sekolah iblis Wuji dan Sekte Wilderness besar yang menemaninya pada saat itu, dia akan tahu. Tetua Chen dari sekolah iblis Wuji masih memiliki ingatan yang jelas tentang situasi saat itu. Alasan mengapa Master Dewa Emas dari Sekte Belantara Besar tiba-tiba menggunakan akal sehatnya untuk menakut-nakuti semua orang di rumah lelang adalah karena seseorang telah merencanakan sesuatu yang mirip dengan kutukan terhadap mereka. Grandmaster Su dari sekolah iblis Wuji telah mengatakan dengan pasti bahwa seseorang telah berkomplot melawan mereka saat itu, tetapi karena level mereka terlalu rendah, dia tidak mempedulikannya. Alkemis abadi emas dari Sekte Gurun Besar memiliki temperamen yang buruk, jadi dia langsung kehilangan kesabarannya. Itulah sebabnya dia melepaskan akal sehatnya untuk menakut-nakuti semua orang. Pada awalnya, Tetua Sekte Gurun Besar tidak bermaksud untuk mengatakan informasi lebih lanjut, tetapi ketika Tetua Sekte Surga Mendalam memperjelas bahwa hal itu mungkin terkait dengan senior mereka yang hilang, ia lalu memberitahu tetua tersebut tentang situasi pada saat itu. Yang pasti Liu Wuji memang menyerang pada saat itu. Dia tidak hanya menyerang Grandmaster Su dari sekolah iblis Wuji, tetapi dia juga menyerang Tetua Feng dari Sekte Wilderness Besar. Dia bahkan menyerang dua Master Dewa Emas, jadi mengapa dia peduli dengan junior Dewa Bumi kecil seperti Yang Chen? Oleh karena itu, pasti pada saat itulah Liu Wuji bergerak menyerang Yang Chen. Setelah orang-orang dari Sekte Gurun Besar menggambarkan situasi pada saat itu, mereka mulai bertanya kepada sesepuh Sekte Surga Mendalam apa yang dia ketahui. Perlu diketahui bahwa hilangnya Tetua Feng dari Sekte Great Wilderness secara misterius telah membuat seluruh Sekte Great Wilderness menjadi gila. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka menemukan keberadaan Tetua Feng. Tetua Sekte Langit Mendalam yang bertanggung jawab atas penyelidikan itu tidak menyembunyikan apapun. Ia langsung menunjukkan informasi tentang Liu Wuji kepada para petinggi inti Sekte Alam Liar Besar, lalu bertanya, apakah Tetua Feng tampak sangat cemas saat ia pergi, seolah-olah ia memiliki sesuatu yang mendesak atau menyakitkan. Chapter 2180. Tak seorang pun tahu bahwa bukan Tetua Feng yang tergesa-gesa meninggalkan Sekte Gurun Besar, melainkan sebuah boneka yang tampak persis seperti Tetua Feng.
Situasi pada saat itu adalah pedang terbang kehidupan boneka itu dibengkokkan oleh Yang Chen dan kemudian jejak indera spiritualnya dilahap oleh Xiao Tian. Sekalipun itu hanyalah boneka, di bawah penyempurnaan yang disengaja oleh Penatua Feng, itu seperti manusia sungguhan. Kultivator mana yang tidak akan kesakitan saat senjata sihir kehidupannya dihancurkan? Cemas. Tentu saja dia cemas. Penatua Feng dengan putus asa mendesak senjata sihir kehidupannya untuk kembali ke sisinya, akan aneh jika dia tidak cemas. Namun, jika kedua ungkapan ini digabungkan dengan kecerdasan Liu Wuji, akan langsung ada makna lain. Tetua Feng disergap oleh kutukan pembunuh tak terlihat. Awalnya, dia tidak memerhatikan, tetapi ketika kutukan itu muncul, dia tiba-tiba tidak dapat menahannya. Dia hanya bisa dengan cemas mencari sumber kutukan itu tanpa mengatakan apapun. Kemudian, dia pergi dan tidak pernah kembali. Tetua pendamping dari Sekte Gurun Besar sebenarnya sangat curiga terhadap Yang Chen pada awalnya dan bahkan telah melakukan banyak penyelidikan sebelum ini. Hanya saja pengaturan Tetua Feng terlalu rahasia, jadi tidak ada hasil setelah penyelidikan yang begitu lama. Akan tetapi, sekarang setelah informasi ini terungkap dan Sekte Langit Mendalam mengatakan bahwa Yang Chen telah mengasingkan diri setelah kembali, hasilnya berbeda. Jelas, Yang Chen juga disergap oleh kutukan dan sedang memulihkan diri. Kalau dia disergap oleh kutukan pembunuh tak kasat mata, bagaimana dia bisa menghadapi Tetua Abadi Emas Feng? Hanya informasi mengenai Tuan Muda Liu ini, ditambah dengan ketidaksengajaan Yang Chen menyendiri dan sikap Tuan Muda Liu yang sombong, tersangka hilangnya Tetua Feng dari Sekte Gurun Besar dipindahkan dari Yang Chen ke Liu Wuji. Kalau saja Tuan Muda Liu tahu kalau omongan-omongannya sendiri akan membawa akibat yang serius, dia pasti akan mengendalikan mulutnya dan tidak akan bicara sembarangan. Tak heran orang selalu mengatakan musibah datangnya dari mulut, Tuan Muda Liu hanyalah contoh hidup. Liu Wuji hanyalah seorang kultivator surga abadi awal, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk berhadapan dengan Tetua Dewa Emas Feng. Namun sayang, bukan hanya mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah darinya saja yang terbunuh oleh kutukan pembantaian tak berbentuk, bahkan ada beberapa kultivator alam abadi misterius yang masih terbaring di tempat tidur hingga sekarang, dan mereka sama sekali tidak mengetahui alasannya. Dengan preseden ini, bahkan jika Tuan Muda Liu memiliki 1000 mulut, dia tidak akan mampu membersihkan namanya. Karena dia bisa menghadapi kultivator Suan Immortal, lalu bagaimana dengan kultivator Golden Immortal? Meskipun para kultivator Suan abadi itu tidak mati dan telah terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun, Tuan Muda Liu sengaja menyelamatkan nyawa mereka dan tidak bermaksud membunuh mereka semua sekaligus. Namun, Tetua Feng berbeda. Selama dia bergerak, Tetua Feng yang terluka parah oleh kutukan itu pasti tidak akan bisa lepas dari tangannya. Adapun motifnya, sudah hampir jadi. Pada waktu itu, Tetua Feng telah mengatakan selama pelelangan bahwa ia memiliki beberapa pil revolusi ke-8. Sekalipun hanya demi pil 8 revolusi, hal itu sepadan bagi Tuan Muda Liu untuk mengambil risiko karena putus asa. Saat itu, tersangka terbesar bukanlah Tuan Muda Liu, tetapi Yang Chen. Membunuh Tetua Feng dan menyalahkan Yang Chen, betapa cerdiknya pengaturan ini. Manajemen inti sekolah Great Wilderness menjadi marah. Tidak mudah bagi para petinggi untuk menurunkan seorang ahli, tetapi dia sebenarnya dikomplotkan oleh leluhur generasi kedua seperti itu. Jika ini bisa ditoleransi, apa yang tidak bisa ditoleransi? Jadi kenapa kalau dia adalah Tetua Agung Akademi Kura-Kura Hitam? Jika Akademi Kura-Kura Hitam tidak memberikan penjelasan tentang masalah ini, Sekolah Wilderness Besar dan Akademi Kura-Kura Hitam tidak akan bisa didamaikan. Pada titik penyelidikan Liu Wuji ini, banyak hal pada dasarnya menjadi jelas. Pelaku utamanya adalah Liu Wuji. Dia tidak hanya berkomplot melawan Tetua Feng dari Sekolah Great Wilderness, dia juga berkomplot melawan Yang Chen. Sekarang setelah Tetua Feng menghilang dan Yang Chen mengaku berkultivasi secara tertutup, mungkin itu karena dia disiksa oleh kutukan pembunuh tak terlihat. Semuanya bisa diluruskan dan dijelaskan. Master Sekte Wu tidak peduli dengan sekolah alam liar yang agung. Akan lebih baik jika mereka bertarung dengan Akademi Kura-Kura Hitam. Namun, ada beberapa hal yang harus segera diatur oleh Master Sekte Wu. Salah satunya adalah mengirim pelaku utama, Istana Cunyang ke Istana Cunyang untuk mereka tangani. Pada saat yang sama, ia akan membawa teknik pemurnian tubuh yang dibawa oleh Grandmaster Zhou Sheng dari dunia abadi untuk menjerat Yang Chen. Hal lainnya adalah mempercepat operasi terhadap Liu Wuji. Pertama, untuk membantu Yang Chen memecahkan masalah kutukan pembunuh tak terlihat. Kedua, untuk melihat apakah dia cukup beruntung untuk menemukan pil 8 revolusi. Tetua Feng adalah seorang alkemis yang memiliki kemampuan untuk memurnikan pil 8 revolusi. Selain itu, dia telah dengan jelas menyatakan bahwa dia memiliki pil 8 revolusi di pelelangan lembah samsara. Karena Tetua Feng mungkin telah meninggal di tangan Liu Wuji, maka pilnya kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Liu Wuji. Dengan pil revolusi 8, dia yakin luka Grandmaster Lin Zonsun akan membaik dan dia tidak perlu khawatir lagi. Tentu saja, ini hanya kemungkinan. Siapa yang tahu jika Penatua Feng telah menelan pil untuk menekan kerusakan kutukan pembunuh tak terlihat selama situasi mendesak saat itu. Tidak seorang pun tahu tentang ini. Liu Wuji mungkin satu-satunya yang tahu. Namun, jika mereka bergerak melawan Liu Wuji, mereka tidak dapat melewati sekolah Wilderness Besar. Sekte Langit Mendalam juga tidak dapat bertindak gegabah. Pada saat ini, mereka tidak dapat berselisih dengan Akademi Kura-Kura Hitam. Semua orang masih berhadapan dengan ancaman klan Zhao. Mereka hanya dapat bekerja sama dengan sekolah Wilderness Besar terlebih dahulu dan diam-diam mendapatkan Liu Wuji terlebih dahulu. Kasihan Tuan Muda Liu, dia sama sekali tidak menyadari nasib buruk yang akan menimpanya. Dia tetap senang bahwa Yang Chen benar-benar disiksa oleh kutukan pembunuh tak terlihatnya. Saat ini,
Dalam perjalanan ke pasar, dia masih berhayal tentang suatu hari nanti, saat Yang Chen meninggal, saat itulah Peribunga dan Hu Xianzi akan melihat siapa yang benar-benar hebat, lalu berlomba-lomba untuk terjun ke dalam pelukan pemandangan harum itu. Namun, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menjadi tawanan. Sekte Surga Mendalam dan Sekolah Alam Liar Besar telah mengirim para ahli yang berada di atas kelas 5 alam abadi mendalam untuk secara diam-diam berurusan dengan seorang junior Dewa Surga yang telah disegel. Mereka tidak hanya meluncurkan serangan diam-diam, mereka bahkan menggunakan formasi dan obat bius. Sungguh tidak dapat ditoleransi bahwa mereka tidak dapat berhasil. Apa itu kutukan pembunuhan tak kasat mata? Setelah membawa Tuan Muda Liu meninggalkan wilayah Akademi Kura-Kura Hitam, kedua belah pihak memasuki sebuah gua rahasia dan segera mulai menginterogasinya. Namun, mereka tidak bertanya kepada Tetua Feng di awal, melainkan bertanya tentang kutukan pembunuhan tak terlihat. Mereka semua ahli dalam interogasi, jadi tindakan mereka tidak bisa lebih tepat lagi. Tuan Muda Liu, yang telah dimanja sejak kecil, tidak pernah menderita rasa sakit seperti itu. Selain itu, semua orang tahu bahwa dia memiliki kutukan pembunuh tak terlihat. Mereka bahkan secara khusus melindungi dan menyegel lautan kesadaran Tuan Muda Liu. Tidak peduli seberapa kuat Liu Wuji, dia tidak dapat menggunakannya. Tak lama kemudian, ia pun menyerah pada metode para ahli itu dan menceritakan rahasia terbesarnya. Tuan Muda Liu mengaku menyerang para ahli itu satu persatu. Kemudian, dia mengaku menyerang Yang Chen, Tetua Feng, dan leluhur bela diri Su di lelang lembah samsara. Dia benar-benar melakukannya. Berdasarkan metode para ahli itu, dia tidak berpikir bahwa dia bisa menyangkalnya. Jadi, dia menceritakan semuanya kepada mereka. Tuan Muda Liu juga mengakui bahwa Yang Chen mungkin telah disiksa oleh kutukan pembunuhan tak terlihat saat dia sedang menyendiri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yang Chen bisa lolos dari siksaan. Dia secara tidak sadar mengira bahwa dia mengampuni nyawa Yang Chen agar dia bisa disiksa lebih lama. Ketika dia bertanya pada Tetua Feng, Tuan Muda Liu menyangkalnya untuk pertama kalinya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.